Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita, kajian kita pada pagi hari ini menjadikan asbab Allah turunkan rahmah, inayah, ma'unah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berkutat masalah kurban, di mana bab kurban ini merupakan satu hal yang penting karena satu-satunya cara untuk membersihkan diri kita daripada sifat-sifat binatang itu, yaitu dengan kita menumpahkan darah, dengan kita menyembelih hewan, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita taufik dan hidayah sehingga hati kita betul-betul bersih. Ketika hati kita bersih, maka insya Allah pikiran kita juga bersih. Ketika pikiran kita bersih, seluruh anggota tubuh kita akan bersih daripada perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam prosesi penyembelihan kurban ini disunnahkan bagi mereka yang berkurban tidak membuang anggota tubuhnya dari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai dilaksanakan kurban. Kalau kurbannya dilakukan pada tanggal 10 atau 1 Lebaran, maka sampai saat itulah disunnahkan bagi mereka yang berkurban tidak memotong kuku, tidak pangkas rambut, ataupun tidak membuang anggota tubuh lainnya, karena mereka seluruh anggota tubuh itu meminta syafaat daripada kurban tersebut. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dan itu berlaku bagi mereka yang menyembelih kurban pada tanggal 1 Zulhijjah, pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari tasyrik tersebut. Bagi mereka yang tidak berkurban, maka tidak ada kesunahan menahan atau tidak memotong kuku. Ini hanya berlaku bagi mereka yang berkurban. Kendati demikian, ini bukan satu keharusan, bukan sesuatu yang haram. Artinya jangan sampai nanti ketika kita lupa motong kuku sebelum masuk Zulhijjah, dari mulai sekarang kita tidak potong kuku, rupanya nanti ketika masuk bulan Zulhijjah kuku kita sudah mencirikan bukan lagi ciri seorang manusia, artinya sudah panjang, sudah kotor, atau mengganggu kita berwudu dan lain sebagainya. Maka ini lebih baik memotong kuku. Jadi jangan sampai kita menjaga sesuatu yang sunnah tapi justru mengabaikan sesuatu yang lebih diwajibkan. Begitu juga kalau kita berkurban dengan cara hutang, itu diperkenankan, itu diperbolehkan. Misalnya saya berhutang untuk menyembelih kurban. Saya beli lembu dengan cara hutang, kemudian saya sembelih kurban. Itu hukumnya boleh. Tapi kalau seandainya saya punya hutang, ini kalau seandainya saya bayar hutang saat ketika saya berkurban tidak bisa bayar hutang, maka hukumnya tidak diperkenankan.
tidak diperbolehkan. Jadi jangan ada alasan, maaf ya, saya nggak bisa bayar hutang karena saya ingin berkurban. Kurban itu hukumnya sunnah, bayar hutang hukumnya wajib. Orang yang berhutang, dia mampu membayar hutang, tapi dia tidak mau membayar hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan satu malaikat untuk duduk di ubun-ubunnya dan menepis semua rezeki yang Allah takdirkan kepada kita. Jadi hati-hati dengan hutang tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang papa, yang fakir, yang miskin, padahal kita sudah berusaha hanya gara-gara kita tidak mau membayar hutang. Dengan alasan apapun yang sunnah, itu tidak diperkenankan. Walaupun kalau secara zahiriyahnya dari kajian tasawuf, orang yang memberikan tempo, orang yang tidak bisa bayar hutang, itu sebanding dengan dia mendapatkan pahala 70 kali orang yang bersedekah. Kalau dibandingkan sedekah dengan memberikan orang hutang, itu besarnya lebih besar pahalanya memberikan orang hutang. Begitu juga kalau seandainya hutang itu menghantarkan kita kepada kematian, belum sempat kita membayar, dan orang yang memberikan kita hutang tidak mengikhlaskan, tidak mengizinkan, maka di akhirat kelak semua amal ibadah kita akan diambil dan diberikan kepada orang yang telah memberikan kita hutang. Kalau ternyata pahala tersebut tidak cukup melunasi hutang yang kita miliki, maka semua dosa-dosa orang tersebut akan diberikan kepada kita. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita boleh berhutang untuk berkurban. Kita beli lembu dengan cara hutang, kita berkurban, kemudian kita bayar nanti. Itu boleh. Tapi kalau seandainya kita sudah sudah jatuh tempo ataupun sudah berkali-kali ditagih kita tidak bayar hutang karena ingin berkurban, maka itu tidak diperkenankan. Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan memperbanyak tahmid, takbir, tasbih, istighfar, juga berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika prosesi penyembelihan hewan kurban. Jadi ketika dia datang ke tempat prosesi penyembelihan kurban, disunnahkan dia berselawat sebanyak-banyaknya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala bentuk redaksi selawat yang dia hafal. Kita mau menggunakan selawat tabil qulub, boleh. Kita mau menggunakan selawat fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhlik, dan seterusnya, boleh. Kita mau menggunakan selawat nariyah, boleh, tidak mengapa. Kita mau berselawat Ibrahimiyah, dan satu-satunya selawat yang paling tinggi pahalanya adalah selawat Ibrahimiyah, selawat yang kita baca di setiap tasyahud awal ataupun di tasyahud akhir kita. Nah, itu yang paling besar pahalanya, yang dikenal dengan selawat Ibrahimiyah. Ketika prosesi penyembelihan kurban, maka orang yang berkurban itu disunnahkan memegang tali hengkangnya. Tali ketika menjatuhkan hewan kurban kita disunnahkan pegang, dengan memohon kepada Allah untuk diberikan syafaat daripada kurban itu sendiri. Karena kita banyak sering mendengarkan orang yang berkurban akan memiliki kendaraan ketika melintasi sirat. Jadi jangan kita bayangkan kita naik lembu, jangan kita bayangkan kita naik kambing. Kalau orang yang gemuk, usianya berat badannya 120, naik kambing biri-biri yang 1 tahun, patah 8 kambingnya. Jadi di situ syafaat. Syafaat bukan kita menaiki hewan kurban itu dengan cara zahir yang kita bayangkan. Kita tidak bisa bayangkan kalau ada orang berkurban lembu, sedangkan yang berkurban itu gemuk-gemuk 7 orang. Apa enggak patah, jangankan tulang jangankan badannya, tanduk-tanduknya pun ikut patah. Nyawa-nyawanya pun ikut patah.
Jadi orang yang berkurban disunnahkan memegang tali kekang, disunnahkan, jadi tidak wajib. Jadi tidak lagi kita bertanya apa wajib kita mendatangi tempat orang berkurban. Apakah wajibkah kita melihat orang yang menyembelih kurban yang kita niatkan untuk diri kita atau untuk keluarga kita? Tidak wajib, sunnah. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika memegang tali kurban, tali hewan kurban tersebut disunnahkan banyak-banyak takbir. Takbir, dan orang yang berniat kurban disunnahkan meniatkan liha ulail mustama. Ini kurbanku, kuniatkan pahalanya seluruh kaum muslimin dan muslimah. Khususnya, baru kita sebut siapa? Khususnya untuk ayah dan makku, boleh meniatkan pahalanya. Tapi yang lebih afdol kita memang meniatkan pahala ini untuk seluruh kaum muslimin dan muslimah atau min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh kaum muslimin dan muslimah dapat. Jadi kalau yang muslim laki-laki, kalau yang muslimah wanita. Bencong nggak dapat berarti. Nah, bencong dapat juga. Bencong itu laki-laki. Kemudian wadam perempuan. Ya, wadam perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam di mana akan dilaksanakan salat Idul Adha, usahakan kita minimal membaca Sayyidil Istighfar. Enggak hafal, lihat saja. Enggak hafal konteks Arabnya, lihat Latinnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita nggak hafal, lihat saja bacaannya minimal 1 kali, karena orang yang membaca Sayyidil Istighfar ini rajanya istighfar, itu sebanding dengan kita membaca Astaghfirullah sebanyak 100 kali. Jadi 1 kali kita baca seperti kita istighfar 100 kali. Semakin banyak kita baca, maka insya Allah akan Allah berikan satu jalan agar kita mempunyai rasa benci terhadap semua kemaksiatan. Kita kan punya nafsu, kita punya keinginan. Boleh jadi ketika kita tidak memiliki iman yang kokoh, yang kuat, akhirnya terjebak dalam satu kemaksiatan. Ustadz, datang caleg, ini musim-musim kampanye nih kan. Ustadz, pilih saya Ustadz, ini uangnya. Nah, Ustadz pun silapnya, dilihat ada uang, libas. Ada orang lain datang, caleg kedua, oke. Caleg ketiga, oke. Semuanya diokekan. Itu kan laknatullah ala rashi wal murtasi. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang berkurban disunnahkan memakan hati daripada hewan kurban. Jadi usahakan orang yang berkurban itu, misalnya 1 ekor lembu, ambil 1 hati lembu, dimasak, dibagi 7. Jangan memakan hati untuk diri sendiri. Artinya kalau memang kita punya hati, hak untuk memiliki hati lembu itu jangan kita kuasai kalau itu berbentuk kolektif secara bersama-sama. Kemudian jemaah hadirin, dalam prosesi menyembelih kurban sunnah menghadap kiblat. Artinya kalau kita menyembelih hewan tidak menghadap kiblat, hukumnya sah.
Jadi menyembelih kurban ini bukanlah satu kewajiban harus menghadap kiblat. Ketika kita menyembelih kurban, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadaan Muhammad wa ila ummati Muhammad. Rasulullah selalu berkurban. Wajib bagi Rasulullah kurban. Ini kurbannya Muhammad, maka kuhadiahkan pahalanya seluruh umat Nabi Muhammad. Hadaan Muhammad wa ummati Muhammad, fataqabbala minna. Maka ya Allah, terimakanlah amal ibadahku ini. Nah, itu bagus. Makanya kita usahakan banyak-banyaklah mengirimkan pahala untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kaum muslimin dan muslimah. Jadi jangan sampai kita merasa kalau kita kirim Fatihah, kirimkan pahala, kirimkan hadiah, sedekah dan lain sebagainya, rugi, merasa rugi. Enak kali lah dia masuk surga tanpa ibadah. Itu pemikiran yang picik, yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Jadi semakin banyak umat Rasulullah masuk ke dalam surga, itu sangat membahagiakan Rasulullah. Dan orang yang membahagiakan Rasulullah, maka besar kemungkinan mendapatkan syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa ketika kita selesai baca tasyahud akhir, fil alamina innaka hamidum majid, disunnahkan kita membaca doa Allahumma ighfir lil ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Jangan kita justru menyusahkan umat Rasulullah. Jangan kita justru menghinakan umat Rasulullah. Jangan kita justru menghardik atau menyiksa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai kita melaknat umat Rasulullah, itu perkara yang tidak diperkenankan dalam agama Islam. Orang yang berkurban, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau ketika prosesi penyembelihan kurban, disunnahkan membaca basmalah. Berarti dalam prosesi penyembelihan hewan kurban tidak wajib membaca bismillah. Dalam prosesi penyembelihan kurban disempurnakan karena sesuai dengan zahir hadis membaca basmalah, dan tidak mengapa dia menyempurnakan basmalah itu. Ada kajian di Tamiyang mengatakan haram membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saya tanya kenapa, sudah dikasih, sudah disayang, kenapa disembelih gitu. Jadi dia memahami konteks tekstual dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah dikasih, sudah disayang, disembelih, disiksa. Mana ada penyiksaan seperti itu? Itu pemahaman yang menyimpang daripada ajaran Islam. Kita baca bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim tidak mengapa, tidak kita baca pun sah. Jadi jangan nanti kalau nggak baca bismillah haram, jadi bangkai, najis kita makan, tidak boleh. Tidak ada satu ketentuan pun dalam prosesi syarat penyembelihan kurban wajib menggunakan bismillah. Tidak ada. Sunnah membaca bismillah. Membaca bismillah hanya yang wajib hanya pada satu tempat saja, yakni ketika membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu satu ayat daripada Al-Fatihah itu sendiri. Jadi bismillah satu ayat daripada Al-Fatihah. Selain daripada itu hukumnya sunnah. Dan bismillah ini doa paling ampuh. Jadi semua kunci ayat-ayat Al-Quran, kalau kita baca tafsir Jalalain, semua kunci dari surat Al-Quran 30 juz terdapat pada Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kunci daripada segala bentuk kandungan dari Al-Fatihah itu ada pada bismillah, pada bismillahirrahmanirrahim. Kunci daripada itu termaktub dalam baknya bismillah itu. Nah, kalau mau lebih dalam nanti sama-sama kita baca tafsir Jalalain.
Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan mengajak orang lain untuk terbiasa berkurban. Dan saya saksikan sendiri, saya rasakan sendiri, orang yang berkurban itu akan mendapatkan kemuliaan yang lebih dibandingkan dengan orang yang tidak berkurban. Seperti saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kalau akikah disunnahkan seumur hidup satu kali. Kalau kurban disunnahkan berulang-ulang setiap tahun. Apapun permasalahan kita, berkurban. Semiskin apapun kita, usahakan berkurban. Sampai-sampai, mohon maaf, sampai-sampai Syekh Al-Maidani sangkingkan besarnya fadilah orang yang berkurban, karena ancaman dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lahu sa'atan walam yudhahi falyamut insya'a yahudiya au nasraniya. Dalam konteks yang lain, jangan mendekati musola kami. Jadi kalau sudah dua ancaman itu, berarti berkurban ini memang satu keharusan bagi kita, yaitu menjadi penawar, menjadi obat agar kita tidak memiliki sifat binatang. Kita nggak sadar kan, banyak sifat binatang kita ini. Ada sifat semut, sibuk mengumpul-ngumpulkan harta, tidak mau bersedekah, tidak mau infak, tidak mau zakat, tidak mau membantu kaum muslimin dan muslimah. Sibuk kita kumpulkan, mati di atas tumpukan itu. Karena orang yang mampu dan dia tidak mau bersedekah, maka harta tersebut akan keluar dengan caranya sendiri. Dengan sakit kita, dengan ditimpanya musibah, bencana, atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita dengan kita menyembelih kurban. Makanya saya Al-Maidani mengatakan, kalau memang benar-benar tidak mampu, kalau memang benar-benar fakir, benar-benar miskin, memang tidak ada uang sama sekali, tidak ada rezeki sama sekali untuk berkurban, maka orang seperti ini boleh memakrifatkan, boleh menyembelih ayam jantan dan bebek, tapi bukan kurban, melainkan menumpahkan darah pada hari tasyrik. Karena tidak ada satupun amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Allah, kecuali pada hari tasyrik itu menumpahkan darah, yakni menyembelih hewan. Jadi kalau kita nggak punya hayawatun ni'am, kambing, biri-biri, kerbau, sapi, unta, memang tidak bisa, betul-betul tidak bisa, barulah kita menumpahkan darah pada hari tasyrik dengan menyembelih ayam dan bebek. Jangan salah paham, nanti kita bawa bebek ke panitia kurban, ini kurbanku tahun ini. Bukan, dia mencari fadilah. Tapi sekali lagi saya sampaikan, jangan miskin noko, asal bab kurban miskin dia. Kalau bab berfoya-foya dan lain sebagainya, kaya, ya itu tidak boleh. Hanya Allah yang tahu, apa memang betul kita tidak mampu atau pura-pura tidak mampu. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat kurban, sunnah kurban, ketentuan perbedaan antara kurban dengan akikah sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi untuk kaji pagi hari ini, untuk penyempurnaannya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, baik masalah kurban, masalah akikah, ataupun permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan tentang hukum-hukum Islam. Saya persilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Bulan yang haram ini ada di bulan haram. 4 bulan yang haram itu yang saya bulan ini dikatakan haram.
Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadut taklif ataupun ketentuan hukum mukallaf ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan ada mubah. Dalam konteks kemuliaan bulan haram, kita memang benar-benar mampu mengekang diri untuk tidak menumpahkan darah pada bulan haram itu. Pada bulan haram kita dianjurkan melakukan ibadah secara sempurna kepada Allah. Karena 4 bulan itu di sisi Allah berharap semua umat manusia mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ketika kita masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, itu persiapan diri kita untuk membina 4 sifat tadi yang kemarin saya sampaikan. Yang pertama, al-khauf bil jalil, kemudian al-istidad liyaumir rahil, kemudian al-amalu bitanzil, ridha bil qalil. Kalau udah punya sifat itu, bulan Dzulqa'dah ini kan bulan di mana iblis akan menggoda seluruh bani keturunan Adam, anak keturunan Adam. Bagaimana caranya merubah nafsu mutmainnah berubah menjadi nafsul bahimiyah, nafsu kebinatangan. Tapi kalau 4 bulan itu kita jaga betul, insya Allah nafsul mutmainnah terus berkembang menjadi nafsul mutmainnah itu sendiri, tidak berubah. Tapi kalau sudah ada masuk nafsul bahimiyah, khinzir misalnya, babi ini suka makan kotoran sendiri. Babi ini konteks makan kotoran sendiri, kata Imam Al-Ghazali, orang yang tidak sholat maka lebih buruk daripada babi. Jadi gitu, saya sholat, istri nggak sholat, berarti saya tidur sama babi. Istri sholat, saya nggak sholat, istri tidur sama babi. Kalau saya tidak sholat, istri tidak sholat, babi sama babi tidur. Jadi sifat binatang, nggak ada rasa cemburu, kita membiarkan anak kita, istri kita keluar rumah tidak menutup aurat, kita membiarkan istri kita WA, SMS, telepon dengan laki-laki lain bercanda, bercolek-colekan, bersalaman, berboncengan, nggak ada rasa marah kita, nggak ada rasa cemburu. Jadi kalau ada sifat seperti itu, memang tidak ada obat, kecuali kita memang betul-betul membersihkan diri kita. Jadi 4 bulan haram itu, sekali lagi saya sampaikan, ini satu kemuliaan bagi umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilarang menabuh genderang perang ketika itu. Hikmahnya, umat Islam bebas melakukan ibadah haji. Ini kalau kita mau melihat fadilah keutamaannya, mempersiapkan bekal untuk bulan-bulan berikutnya, maka dalam sejarah Rasulullah perang itu tidak pernah kalah kecuali satu, perang Badar. Karena umat Islam terkecoh dengan ghanimah, dengan rampasan perang, terkecoh dengan itu. Di situ mengisyaratkan semua peristiwa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pasti ada hikmah. Makanya kita banyak-banyaklah membaca sejarah untuk membangkitkan giroh, semangat kita memperjuangkan agama Allah, semangat kita memperjuangkan agama yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nantilah kita buka sendiri tafsir tentang Allah menyebutkan 4 bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Gak apa-apa. Jadi bukan dalam artian nanti kalau misalnya kayak Sandiaga Uno atau orang-orang kaya lainnya, Yusuf Hamka, yang dia
membangun jalan tol Yusuf Hamka itu kan kalau 1 kilo 1 triliun. Jangan nanti kita bayangkan dia jangankan lembu 1 ekor, untas 500 ekor pun sanggup dia beli. Jadi tidak. Yang penting kalau kita mampu, walaupun kita berkurban dengan kambing yang usianya 1 tahun biri-biri, walaupun kecil boleh. Walaupun kecil boleh. Makanya saya pernah sampaikan kepada jamaah dengan kalimat Ismul A'zam. Artinya saya bersumpah karena merasakan nikmat itu. Ketika saya pernah nggak ada rezeki, habis menikah tuh kan boros, berbus beli ini beli itu, nggak ada ini beli sana beli sini kan. Pas giliran Idul Adha melompong, tak ada uang sedikit pun. Akhirnya ketika dapat khutbah adalah amplop itu 500.000. Akhirnya saya datang tukang orang yang punya kambing. Saya bilang, saya ceritakan semua. Saya ingin berkurban, tapi uang saya cuma 500. Ada nggak kambing-kambing yang kecil? Oh ada Ustaz, yang 400.000 ada. Ya udah, saya beli kambing. Dan alhamdulillah, setelah kejadian itu Allah buka rezeki, Allah buka kesempatan. Ya bayangkan aja, saya dengan kelemahan pemikiran ataupun kecerdasan, lemah sekali. Kalau dibandingkan dengan teman-teman dosen lainnya, mungkin saya paling rendah kualitas kemampuan keilmuannya. Tapi di antara mereka dosen yang ada di UID, yang ada di Cerkala, yang lewat dari Tamiang cuman saya, beasiswa. Program doktor. Dari sekian banyak calon pimpinan pesantren waktu ngetes 6 tahun lalu, dites itu adalah alumni luar negeri, S3 luar negeri, kecerdasannya melampaui kecerdasan saya. Tapi karena kita yakin saja berkah daripada kurban, berkah daripada doa-doa orang tua, terpilih orang itu lebih jago. Jadi Allah buka pintu rezeki, Allah berikan kesehatan kepada kita. Walaupun kita sakit, kita ridho, kita tidak mengeluh. Alhamdulillah sakit, berarti cara Allah memberikan peluang bagi kita untuk lebih mudah diampunkan dosa oleh Allah. Jadi nggak apa-apa Bu, kalau misalnya Ibu sanggup beli kerbau atau beli 1 ekor lembu 12 juta misalnya. Tapi kalau untuk orang minuran saya rasa boleh tuh yang kena tol tuh ya, 1 ekor lembu, jangan pelit kali lah. 1 ekor lembu boleh dia kurban atas nama dia sendiri, boleh membantu jamaah. Umumkan di wirid yasin, umumkan di masjid. Ini aku ada 1 ekor lembu, siapa yang mau ikut 6 orang gratis, daftarkan nama aja kan, boleh seperti itu, nggak apa-apa. Yang kena tol tuh kan, ini kena tol makin jauh dari masjid saya lihat. Orang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan sholat berjamaah. Beberapa jamaah yang kena tol nggak pernah saya lihat wajahnya lagi sini. Entah kemana dilarikan tol. Cuman alasan mereka beberapa orang yang saya perhatikan pindah rupanya ya. Jadi kita nggak boleh terlalu buruk sangka, karena beberapa masjid yang saya isi pengajian, ya Ustaz, kami udah pindah di sini, kemarin kena tol, alhamdulillah. Ada beberapa orang saya jumpai. Ada juga yang masih di sini anti masjid, seakan-akan kalau dia masuk masjid susuknya hilang. Memang anti kali, tak kenapa. Baik lagi, silakan. Mungkin satu lagi. Nggak dengar saya, gimana? Ya. Oh boleh. Ibu mau berkurban, jadi
lembunya itu dijaga dulu oleh orang, misalnya kambing misalnya, nggak apa-apa, boleh. Lebih afdol, lebih baik lagi kita yang jaga sendiri. Jadi usahakan cari, kalau misalnya lembu, cari lembu yang usia 1 tahun. Tahun yang lalu tapi belinya, jangan sekarang. 1 tahun, selama 1 tahun itu kita jaga betul. Kalau saudara-saudara kita yang di Madura, selama saya di Madura dulu, 10 tahun saya lihat, tidak ada kambing yang tidak ada tutup mulutnya. Dari kayak keranjang arang tuh, ditutup tuh. Memang nggak makan makanan apa, tanaman-tanaman orang. Tapi kalau di Temiang nih, mohon maaf, yang punya lembu kayak lembu dah. Karena saya lihat yang punya kambing lebih daripada kambing, saya rasa. Karena kami puluhan juta beli tanaman-tanaman untuk menghiasi pesantren itu. Memang dia diusirnya, asal malam diusirnya ke pesantren. Udah kami bikin paret, bikin pagar, paret tuh dikasihnya apa? Kasihnya jalannya itu. Asal subuh jemputnya. Jadi dibikinnya pesantren kami itu kandang lembu mereka. Tapi kita introspeksi juga, mungkin karena kita tidak ikhlas, mungkin banyak kesalahan kami. Jadi diumpamakan seperti kandang kambing. Boleh jadi seperti itu. Tapi janganlah kita apa? Menyiksa. Kami sudah surati datuk, surati orang yang punya lembu. Tapi memang ya kayak lembu, nggak paham dia. Pagi kita kasih surat, siang udah sampai lembu ke pesantren. Dia sengaja, ini di kampung-kampung kan banyak tuh, main lepas saja sembarangan. Ketika ada orang yang terlalu sakit hati, dibelinya rondap, dibelinya pupuk. Yang kayak kasus di Bisitang tuh kan, 14 ekor terkapar semuanya, diracun, ada yang dibacok. Kan sayang seperti itu. Jadi kita yang punya hewan ternak, kalau memang pun untuk dikurban, dijagakanlah makanannya. Dan juga jangan dikasih blended terus. Itu khianat juga. Ustadz, ini nggak pernah makan makanan orang, Ustadz, karena saya kasih blended terus. Itu lebih menyiksa. Memang secara segi halalnya lebih halal. Tapi kalau dari segi kesehatannya, keunggulan dagingnya jauh ya. Jadi kalau udah masak blended, kasih makan blended, lembu 70, tinggal 20. Sisanya blended semua, lemak semua tuh. Gapah beling. Jadi nggak apa-apa Bu, boleh. Tapi lebih, kalau memang Ibu mau seperti itu, sembelih aja pada hari H itu. Beli sendiri, sembelih sendiri, bagi sendiri, itu lebih bagus. Oh, kalau panitia sini kalau kita kasih kambing bayar lagi gitu? Oh, belum tahu. Kasih aja dulu biar tahu. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting, maaf jemaah hadirin, jangan berburuk sangka pada panitia. Kita kalau sudah mempercayakan 100% uang kita titipkan untuk pembelian kurban, wakilahkan, percaya saja. Percaya saja. Karena gini, kita nggak boleh mengintervensi panitia. Nggak boleh kita ngatur-ngatur kan. Udah, kalau memang kita percaya sama panitia, serahkan 100%. Misalnya di sini 2 juta, berarti kan lembunya 14 juta. Nggak mungkin lah dia beli lembu 14 juta semua, mustahil itu. Mustahil. Di mana transportasinya, di mana uang makan minum mereka, beli plastiknya, tendanya, jaganya. Kita terlalu jahat kadang-kadang. Nyumbangnya payah, buruk sangkanya luar biasa. Tapi panitia pun harus jaga hati. Udahlah, kita dapat 14 juta satu kelompok, jangan beli lembu yang harga 5 juta.
Jadi pernah saya cerita, saya khutbah di satu masjid, selesai khutbah ribut orang tuh, ini tah kambing tah lembu nih, kecil. Yang beli ini lembu, yang beli kambing. Kan berarti panitia dianggap kambing. Nggak boleh gitu juga. Kalau kami disilang, ada lembu, karena gini, selama 6 tahun saya di pesantren, perbatasan itu saya wajibkan semua guru itu wajib kurban. Saya nggak peduli, walaupun hukumnya sunnah secara syariat, tradisi pesantren wajib. Kayak orang wajib pakai helm. Kalau nggak pakai helm berdosa nggak? Tidak. Tapi tangkap polisi. Pesantren gitu juga, gurunya tidak wajib secara syariat, tapi wajib pesantren, wajib daya. Mereka kurban. Jadi ketika sudah berkurban, kami silang-silangi. Ada lembu yang harganya 14 juta, ada lembu harganya 11 juta, ada lembu yang 12 juta gitu. Pokoknya disilang-silang. Nanti lebih uangnya, itulah operasional. Dan kita, karena panitia itu kolektif, berbaik sangka sajalah. Semua umat Islam, kalau ada 14 orang panitia, tidak mungkin jahat semua itu. Kalau ada satu orang jahat, tertutup dengan 13 tadi. Jadi jangan kita rusak hati kita. Seharusnya kita menjaga hati, pikiran, ibadah kita. Jangan kita rusak dengan suuzon, buruk sangka. Oh, ada lagi. Itu adalah seluruh kita itu hanya sekali jaga, atau kita menurut kitanya, menurut indikator fluktuasinya uang tadi itu dihitung dari hartanya meningkat. Kalau tidak meningkat atau meningkat, jangan sekali dalam seluruh itu. Ini zakat apa nih? Zakat harta jika berlipat ganda haul dan nisabnya, maka berulang-ulang. Termasuk, maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi masyarakat kita yang kena tol itu wajib keluar zakat, perdagangan wajib keluar zakat. Karena apa? Jadi saya dapat berita, misalnya dapat berita pada tanggal 1 Januari ini, insya Allah daerah kita akan kena tol, pembayarannya nanti Maret tahun depan. Udah 1 tahun, berarti kena haul kan? Kena haul. Jadi ketika laku tanah kita dan dibayar tol, wajib hukumnya zakat. Berapa banyak orang yang hancur, dilaknat oleh Allah ketika dia dapat zakat. Kayak orang kampung saya kena 80 juta, dia wajib keluar zakat. Berat kali dia bilang, boleh nggak kami cicil-cicil? Nggak usah, serahkan, saya bilang. Diserahkannya selamat dia. Jadi jangan, memang kalau zakat itu sedikit dari harta, kecil jinnya, iblisnya kecil. Tapi giliran zakatnya besar nanti, panglimanya itu kan, memang jenderalnya itu yang menggoda kita. Kayak gitu juga guru-guru kami, dia setiap bulan 150.000 rupiah kutip selama 1 tahun, berarti 1.800.000. Jarang saya kasih, Ustadz nanti aja ya, ujung-ujungnya baru kami bayar. Jangan, besar kali setannya itu. Ya 1.800.000 sudah dapat HP Android kan. Pilih HP Android atau kurban. Kurban selesai, habis, nggak ada sisa dari segi dunia. HP Android bisa kita nikmati, bisa selfie, bisa cari duit dalam benak kita. Nggak usah, bahaya. Ada orang kampung saya kena tol, aku niat naik haji tapi tidak naik haji, habis jemaah hadirin, dibelinya lembu karena dia diganggu dengan ustadz yang otaknya kotor. Apa dibilang ustadz tuh? Bapak, uang naik haji itu kan, naik haji sekarang 10-20 tahun katanya kan, lebih baik bapak beli lembu, bapak ternak, nanti banyak anaknya, makin banyak lembunya, jual, baru naik haji gitu. Beli betul 15 ekor beli lembu.
tewas semuanya, gila. Sekarang mulai duduk di depan teras rumah setiap sore naik haji. Kan sayang kan, sedih. Maka saya datangi Ustadz, tanggung jawab kau nih. Aku mana tahu. Dia kalkulasinya, dia buruk sangka sama Kemenak, dia buruk sangka sama Kementerian Agama. Walaupun ada aneh-aneh, uang haji dibikin infrastruktur kan, uang haji dipakai, umat Islamnya dicaci maki, dihancurkan, itu biasa. Tapi nggak semua orang Kemenak seperti itu. Banyak orang-orang baik di antara mereka. Jadi berbaik sangka sajalah, berbaik sangka. Jadi zakat itu kalau dia berlipat ganda baru berulang-ulang, seperti emas. Emas kalau ibu-ibu pakai emas, ini kan tren nih, ibu-ibu pakai emas 350 gram. Pakai tuh kan, kerabunya, tasnya lagi kan, tasnya apa namanya tuh, jilbabnya dengan manik-maniknya dan mahkotanya emas semua. Kita yang punya istri yang nggak punya emas sedih rasanya. Jahat kali lah ibu nih. Ini sekarang udah tren, dibikin jamuan, waktu dia ngambil diangkatnya gini kan, datangan nenek-nenek tuh senyum dia, gigi emas semua ya, selesai masalah. Nah, jadi itulah kenapa kita tidak boleh mempertontonkan mungkin ya, sakit hati orang yang nggak punya tuh. Tidak. Dia ketentuannya gini, misalnya gini, kita wajibnya naik haji 1 kali kan. Sekarang kita mau haji plus, mau haji reguler, kan naik haji juga namanya. Kita ada uang banyak, rezeki berlimpah, kita kurban 1 bagian daripada bagian kurban itu. Boleh, nggak apa-apa ketentuannya. Jadi jangan sampai nanti kurban wajib 1 ekor lembu, enggak. Oh, beli lembu tadi dosa lah. Dia kan yang pertama dia wajib mengeluarkan zakat, yang kedua dia sudah nazar naik haji. Tapi kata Ustadz itu zakatnya nanti saja, zakat harta itu, zakat tanah tol itu kan. Kemudian hajinya nanti saja, kita usahakan dulu. Nah, itu berdosa lah ustadznya. Kalau orang yang di itu tadi dosa bodohnya aja lah. Ya nggak boleh, kita nggak boleh. Kita memang dalam harta kita ada hak orang, maka kita tunaikan, insya Allah hati kita tentram. Itulah saya bilang dosa bodoh tadi. Udah nggak punya ilmu, nggak mau belajar. Udah belajar sama ustadz yang sering melihat Allah, kan kacau tuh kan. Di Temiang ini ada nih aneh-aneh kali saya rasa ada. Tah gimana kehidupan, udahlah kita kitab pengajian itu semua kitab kita dibilang kulit semua. Ah itu kulit tuh isinya sama guru kami. Saya tanya, apa hebat gurumu? Sering jumpa Allah. Saya bilang kafir itu. Saya bilang gitu. Karena disepakati ulama seluruh dunia, dari sejak dulu sampai zaman akhir nanti, yang melihat Allah cuma 1 makhluk saja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa saja yang dialog di Bukit Tursinya nggak sanggup, nggak bertemu dengan Allah, nggak bisa. Malaikat nggak sanggup, cuma Nabi Muhammad. Itu perlu dicatat dalam akidah kita.
Kalau ada orang mengatakan pernah berjumpa dengan Allah, dusta. Pasti dusta. Karena yang melihat Allah cuma Nabi Muhammad. 124.000 nabi, tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali Nabi Muhammad. Terima kasih. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.